Tuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu ada hewan pemakan tumbuhan yang kita sebut dengan herbivora. Yang kedua, hewan pemakan daging yang kita sebut dengan karnivora. Dan yang ketiga, hewan pemakan segala yang kita sebut dengan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Misalnya, sapi memakan rumput. Kemudian ada domba, makanannya juga rumput. Jerapah, makanannya merupakan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari pohon-pohon. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya kelinci yang makanannya wortel yang berasal dari tumbuhan juga. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan ini termasuk dalam kelompok hewan yang buas dan liar. Mereka harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Misalnya, hewan karnivora yang ada di darat yaitu harimau, singa, dan serigala. Ada juga hewan karnivora yang hidup di air. Misalnya, ikan hiu, ikan gabus, dan ikan piranha. Selanjutnya, ada juga hewan karnivora yang tinggal maupun hidup di udara. Misalnya, burung elang dan burung hantu. Kelompok hewan selanjutnya adalah kelompok hewan omnivora. Omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Misalnya, ayam, bebek, angsa, manusia, dan orang hutan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk itu, kalian akan mengerjakan tugas dalam bentuk tabel pada lembar LKPD yang telah Ibu berikan. Sebelum kalian mengerjakan tabel tersebut, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Bahan yang perlu kalian siapkan misalnya seperti surat kabar, majalah, koran, maupun gambar-gambar yang kalian upload dari internet. Dan alatnya berupa gunting, lem, penggaris, pulpen, dan kertas. Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan. Dari Mapel Tematik Tema 1, Subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar! Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Tentu, di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok.
Gagasan pokok atau pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun, ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya teman-teman. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu adalah ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi, ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Harus menemukan ide pokoknya dulu. Dari mulai ide pokok, nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya dulu, kemudian ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Saya ulangi ya. Pertama, kita tentukan ide pokoknya dulu. Ide pokok itu nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Kita kembangkan lagi, jadilah kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Atau bisa lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang nanti akan menjadi sebuah paragraf. Setelah kalian menyimak video tersebut, selanjutnya kalian membaca wacana mengenai jenis-jenis ekosistem. Setelah kalian menyimak video yang telah Ibu berikan dan membaca teks bacaan mengenai jenis-jenis ekosistem, selanjutnya Ibu berharap kalian mampu menemukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kalian anggap penting. Untuk itu, tuliskan pikiran utama dan informasi yang penting yang kalian dapatkan itu dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari penggolongan hewan dan mempelajari pikiran utama, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri lagu yang bertangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang bersifat riang gembira dengan pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada mayor dimulai dengan nada La. Sedangkan tangga nada minor merupakan tangga nada yang bersifat sedih dengan pola interval 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada minor diakhiri dengan nada La. Contoh lagu yang bertangga nada mayor adalah Burung Kakak Tua. Sedangkan contoh lagu yang bertangga nada minor adalah lagu Kupu-kupu yang lucu. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa mengirimkan tugas kalian lewat WhatsApp grup. Semangat belajar ya!